Adverbial clause of condition. Adverbial clause of condition atau yang berupa keterangan untuk menunjukkan syarat digunakan untuk menyatakan kondisi atau syarat di mana suatu kejadian atau tindakan akan terjadi. Klausa ini memberikan informasi tentang situasi yang perlu dipenuhi agar peristiwa dalam klausa utama dapat terjadi. Contoh conjunction adverbial clause of condition. Ada as long as yang bermakna jika atau dengan syarat, if jika, only if hanya jika, otherwise jika tidak, or else jika tidak, provided atau providing that jika, supposing asumsikan atau anggap, unless jika tidak atau kecuali tidak, in case on the condition that, even if dan even though. Pola yang digunakan sama dengan conjunction dari si adverbial clause lain atau pola dari adverbial clause lain mudahnya. Ada conjunction di depan, diikuti kalimat yang satu rangkaian subclause-nya yaitu conjunction subject verb-nya berupa adverbial clause of condition. Lalu ada kalimat utamanya, subject verb-nya. Atau dibalik, subject verb kalimat utamanya dulu, baru adverbial clause-nya ada conjunction subject verb. Perlu diingat bahwa penggunaan conjunction dapat bervariasi tergantung pada konteks dan nuansa kalimat. Beberapa conjunction dapat dipakai secara bergantian tergantung pada keinginan penutur dan tingkat keformalan kalimat. Contoh, she'll come to my party only if you accompany her. Dia akan datang ke pesta saya jika kamu menemaninya. Contoh kedua, kita taruh depan conjunction-nya. As long as you don't break the law, you will be fine. Jika kamu tidak melanggar hukum, kamu akan baik-baik saja. Contoh lain kita taruh tengah lagi. I can help you unless you tell me what's going on. Saya tidak dapat membantumu kecuali kamu memberitahu saya apa yang sedang terjadi. Penempatan conjunction bisa di awal ataupun di tengah kalimat. Untuk penempatan conjunction di awal kalimat menekankan tujuan atau maksud dari suatu tindakan. Contoh ketika di awal, if you study hard, you will success. Jika kamu belajar dengan giat, kamu akan berhasil. Contoh lainnya, provided that you return it by 6 p.m., you can borrow my car. Jika kamu mengembalikannya sebelum pukul 8, kamu bisa meminjam mobilku. Atau pilihan yang kedua, penempatan conjunction di tengah kalimat. Memberikan penekanan lebih pada klausa utamanya. Tinggal kita pindah si if clause-nya ke tengah. Contoh, you will success if you study hard. Kamu akan berhasil jika kamu belajar dengan giat. Contoh lain, you can borrow my car provided that you return it by 6 p.m. Kamu bisa meminjam mobilku asalkan kamu mengembalikannya sebelum pukul 6. Penting untuk diingat bahwa pemilihan conjunction dalam adverbial clause of condition dapat bervariasi tergantung pada konteks kalimat dan nuansa yang ingin disampaikan. Pemilihan conjunction tertentu dapat memberikan tingkat formalitas yang berbeda atau menekankan aspek tertentu dari tujuan atau maksud suatu tindakan. Selain itu, penempatan conjunction di awal atau di tengah kalimat dapat mempengaruhi struktur kalimat dan penekanan makna. Penggunaan conjunction adverbial clause of condition. Yang pertama ada in case, kalau-kalau. Digunakan untuk menyatakan tindakan yang diambil sebagai antisipasi terhadap kemungkinan tertentu. Contoh, take an umbrella in case it rains.
Bawalah payung kalau hujan. Contoh lain, I brought extra batteries in case the flashlight goes out. Saya membawa baterai ekstra kalau senternya mati. If, jika digunakan untuk menyatakan kondisi atau syarat yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat terjadi. Contoh, if it rains, we will stay indoors. Jika hujan, kami akan tetap berada di dalam rumah. Contoh lain, she will come to the party if she finishes her work on time. Dia akan datang ke pesta jika dia menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Contoh lainnya, if you study hard, you will success. Jika kamu belajar dengan giat, kamu akan berhasil. As long as, jika, digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan akan terjadi selama kondisi tertentu dipenuhi. Contoh, you can play outside as long as you finish your homework. Anda bisa bermain di luar selama Anda menyelesaikan pekerjaan rumah Anda. Contoh lain, I'll support you as long as you are honest. Aku akan mendukungmu selama kamu jujur. Jika atau selama ya maknanya. Contoh lain, we can stay out as long as it doesn't get too cold. Kita bisa tinggal di luar jika tidak terlalu dingin. Only if, hanya jika. Digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan hanya akan terjadi jika kondisi tertentu dipenuhi. Contoh, she will go to concert only if her friend accompanies her. Dia akan pergi ke konser hanya jika temannya menemaninya. Contoh kedua, he agreed to the deal only if the terms were favorable. Dia menyetujui kesepakatan itu hanya jika persyaratannya menguntungkan. Contoh yang lain, you can go only if you finish your homework. Kamu bisa pergi hanya jika kamu menyelesaikan pekerjaan rumahmu. Otherwise, jika tidak, digunakan untuk menyatakan konsekuensi atau tindakan yang akan terjadi jika kondisi tertentu tidak terpenuhi. Contoh, study hard, otherwise you won't pass the exam. Belajar dengan giat, jika tidak, Anda tidak akan lulus ujian. Contoh lain, turn off the stove, otherwise the food will burn. Matikan kompor, jika tidak makanannya akan gosong. Contoh lainnya, finish your dinner, otherwise you won't get any dessert. Selesaikan makan malammu, jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan makanan penutup. Or else, jika tidak, digunakan untuk menyatakan konsekuensi negatif yang akan terjadi jika kondisi tertentu tidak terpenuhi. Contoh, finish your homework or else you won't be able to go out. Selesaikan pekerjaan rumahmu atau Anda tidak akan bisa keluar. Hurry up, or else we'll miss the bus. Cepatlah, kalau tidak, kita akan ketinggalan bus. Be on time, or else you'll miss the bus. Datang tepat waktu, jika tidak, kamu akan kehilangan bis. Provided or providing that. Jika digunakan untuk menyatakan kondisi atau syarat dengan arti bahwa suatu tindakan akan terjadi jika kondisi tertentu dipenuhi. Contoh yang pertama, you can borrow my car provided that you return it by tomorrow. Anda dapat meminjam mobil saya asalkan Anda mengembalikannya besok. Contoh kedua, she can join us for dinner providing that she arrives on time. Dia bisa bergabung dengan kita untuk makan malam asalkan dia datang tepat waktu. Contoh ketiga, you can borrow my car provided that you return it by 6 p.m.
Kamu bisa meminjam mobilku jika kamu mengembalikannya sebelum pukul 6. Supposing, asumsikan atau anggap, digunakan untuk menyatakan suatu asumsi atau hipotesis. Seringkali digunakan untuk membuat pertanyaan hipotesis. Contoh, suppose it rains during the picnic. What will you do? Misalkan saat piknik turun hujan, apa yang akan kita lakukan? Supposing that he doesn't come, who will lead the meeting? Seandainya dia tidak datang, siapa yang akan memimpin rapat? Contoh ketiga, supposing it rains, what will we do for the outdoor event? Asumsikan hujan, apa yang akan kita lakukan untuk acara di luar ruangan? Unless, jika tidak, digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan akan terjadi hanya jika kondisi tertentu tidak terpenuhi. Contoh, I will not go unless you come with me. Aku tidak akan pergi kecuali kamu ikut denganku. Contoh kedua, she won't eat the cake unless it's chocolate. Dia tidak akan memakan kuenya kecuali itu coklat. Contoh ketiga, we will go for a walk unless it's raining. Kita akan pergi jalan-jalan jika tidak hujan. On condition that, digunakan untuk menyatakan kondisi atau syarat dengan lebih formal. Contoh, he agreed to help on condition that he would be paid. Dia setuju untuk membantu dengan syarat dia akan bayar. She accepted the offer on the condition that her schedule allowed. Dia menerima tawaran itu dengan syarat jadwalnya memungkinkan. Even if or even though bermakna meskipun, digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan akan terjadi meskipun kondisi yang mungkin menghalangi atau tidak mendukung. Contoh, I will go even if it rains. Aku akan pergi meskipun hujan. Contoh kedua, even though it's expensive, I will buy it. Walaupun mahal, aku akan membelinya. Thanks for watching.